Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan info Sirah Nabawiyah Channel yang khusus membahas tentang Sirah Nabawiyah, yang diceritakan secara berurutan, sampai kepada kematian Nabi Muhammad SAW. Saya berharap mudah-mudahan, channel ini, bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman, untuk mempelajari Islam, khususnya tentang riwayat Nabi Muhammad SAW. Nabi yang senantiasa, kita semua jadikan teladan dalam kehidupan kita, amin. Karena keberkahan yang dirasakan keluarga Halimah, selama merawat Nabi Muhammad SAW, maka Halimah ingin tetap merawat Nabi Muhammad SAW, hingga beliau tumbuh besar, dan ibunya pun Aminah merestuinya. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW, tetap tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad, hingga terjadinya peristiwa dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berumur kurang lebih 5 tahun. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, didatangi oleh malaikat Jibril, saat beliau tengah bermain bersama teman-teman sebayanya. Malaikat Jibril kemudian menangkap dan merebahkan Nabi Muhammad SAW, di atas tanah lalu membelah jantungnya, kemudian mengeluarkannya. Dari jantung ini dikeluarkan segumpal darah. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu, sehingga bila tetap ada, ia dapat mempercayaimu, dan mencuci jantung tersebut dengan air zam-zam di dalam baskom yang terbuat dari emas, lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula." Teman-teman sebayanya, yang bermain bersama tersebut, berlarian mencari ibu susuannya, termasuk anak dari Halimah. Anak dari Halimah menghampiri ibunya, yang ketika itu sedang memasak di dapur. "Ibu, Muhammad telah dibunuh." Akhirnya mereka beramai-ramai datang menghampiri Nabi Muhammad SAW, dan menemukannya dengan rona muka yang sudah berubah. Riwayat dari Anas, periwayat hadis berkata, "Sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu di dada Nabi Muhammad SAW." Namun setelah peristiwa itu, Halimah merasa takut dan khawatir atas diri Nabi Muhammad SAW, maka dengan berat hati, Nabi Muhammad SAW pun dikembalikan lagi kepada ibundanya, yaitu Aminah. Aminah pun merasa heran. Dulu mereka ngotot dan memelas ingin merawat Nabi Muhammad SAW, namun sekarang malah dikembalikan lagi. Maka Halimah dan suaminya pun menceritakan peristiwa tersebut. Di umur kurang lebih 6 tahun, Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke pangkuan ibunda yang sangat mengasihi dan menyayangi beliau. Namun tidak berselang lama, setelah hidup bersama ibundanya, Nabi Muhammad SAW dibawa ke Yasrib, Madinah. Sebagai bentuk kesetiaannya, Aminah memandang perlu untuk menziarahi kuburan suaminya. Untuk itu, dia keluar dari Mekah dengan menempuh perjalanan yang kurang lebih mencapai 500 km. Aminah ke Yasrib pergi bersama anaknya yang masih berusia 6 tahun, yaitu Nabi Muhammad SAW, pembantunya yaitu Ummu Aiman dan mertuanya Abdul Muthalib. Setelah tinggal selama sebulan di sana, mereka pulang lagi ke Mekah. Namun ketika di tengah perjalanan, Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW terserang sakit sehingga akhirnya meninggal dunia di suatu tempat bernama Al-Abwa, yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Nabi Muhammad SAW pun kemudian dibawa oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib, kembali ke kota Mekah. Perasaan kasih sayang Abdul Muthalib menjadi berlipat terhadap sang cucu, yang sekarang menjadi yatim piatu, dan hal ini ditambah lagi dengan adanya musibah baru yang menggores luka lama yang belum sembuh, maka ibalah dia terhadap sang cucu, sebuah perasaan yang tak pernah Abdul Muthalib tumpahkan terhadap seorang pun dari anak-anaknya.
Abdul Muthalib tidak pernah membiarkan sang cucu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hanyut dengan kesendiriannya. Abdul Muthalib akan selalu mengedepankan kepentingan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada kepentingan sendiri, ataupun anak-anaknya. Ibnu Hisham berkata, biasanya sudah terhampar permadani yang dihamparkan untuk Abdul Muthalib, di bawah naungan Ka'bah, lalu anak-anaknya duduk-duduk di sekitar permadani tersebut hingga ia datang. Tak seorang pun dari anak-anaknya yang berani duduk-duduk di permadaninya, sebagai rasa hormat terhadap Abdul Muthalib. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu ketika beliau duduk di atas permadani tersebut, paman-paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta-merta mencegahnya, agar tidak mendekati tempat itu, namun kebetulan Abdul Muthalib melihat kejadian itu dan berkata, "Jangan kau ganggu cucuku, sesungguhnya dia nanti akan menjadi orang yang besar." Kemudian Abdul Muthalib duduk-duduk bersama sang cucu yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di permadani tersebut sembari mengusap-usap punggung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tangannya, karena Abdul Muthalib merasa senang dengan kelakuan cucunya tersebut. Namun saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib meninggal dunia di kota Mekah. Namun sebelum meninggal dunia Abdul Muthalib berpesan terhadap anaknya yaitu Abu Talib, untuk merawat cucunya itu dengan penuh kasih sayang seperti saya. Abdul Muthalib memandang Abu Talib layak untuk menyerahkan dan mengemban tanggung jawab, merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Abu Talib saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Dan Abu Talib pun melaksanakan amanah yang diemban kepadanya, untuk mengasuh keponakannya tersebut, dengan sebaik-baiknya, dan menggabungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan anak-anaknya Abu Talib. Abu Talib tidak mendahulukan kepentingan anak-anaknya, malah Abu Talib mendahulukan kepentingan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengistimewakannya dengan penghormatan dan penghargaan. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun, Abu Talib tetap masih memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membentangkan perlindungan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalin persahabatan ataupun mengobarkan permusuhan dalam rangka membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekilas tentang hal itu, akan kami paparkan nanti pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.